Setelah hari ini kita akan memulai ibadah kita di awal bulan Juli, ibadah perjamuan kudus. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, biar selama sebulan ini Tuhan yang selalu menyertai setiap kita umat-umat Tuhan. Baiklah, sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang bulan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan selalu baik dan baik bagi setiap kami Bapa. Tuhan, inilah ucapan syukur kami kepadamu. Setiap umat-umat-Mu datang Tuhan mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Terima kasih buat hari ini Tuhan, ibadah kami Tuhan di awal bulan Juli ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus yang menyertai ibadah kami. Engkau Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang melawat setiap kami Tuhan, melawat setiap hati kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu bekerja atas ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami tahbiskan ibadah raya perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kami mau siapkan hati kami untuk kami masuk Tuhan hadirat-Mu. Dari awal dengan segenap hati dan katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar sukacita-Mu Tuhan Yesus memenuhi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Semua jemaat Tuhan penuh sukacita. Amin. Silakan kita semua bangkit berdiri. Yang ada di rumah, kita mau puji Tuhan. Haleluya.
Baiklah saudara, silahkan duduk. Kita akan menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyukakan akan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberi yang terbaik Tuhan, persembahan kami Tuhan, rupiah-rupiah kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap rupiah-rupiah kami Bapa, agar kami boleh Tuhan Yesus pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu Tuhan, khususnya di GBI Hosiana. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami akan memberi, dan kami akan Tuhan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Besar mulia kasih-Mu, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai dosaku. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan, berlaku kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan tak menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat nama-Mu, Maha mulia dan terindah karena kasih-Mu yang selamatkanku, cuma mujizat dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat nama-Mu, Maha mulia dan terindah Yesus. Maha mulia, Maha mulia, Maha mulia, Maha mulia dan terindah Yesus. Saya serahkan kepada hamba Ibu Yohana untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menikmati firman-Mu di awal bulan yang baru, bulan Juli ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, di rumah kami masing-masing sekalipun. Tuhan hadir bersama-sama. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu,
dan urapi kami semua supaya kami bisa menikmati firman-Mu dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami semuanya siap menikmati firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur saudara, kita memasuki bulan yang baru ya. Tanpa terasa waktu itu cepat sekali ya, berjalan, berlari ya, sehingga pada hari ini kita memasuki minggu pertama di awal daripada bulan Juli ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, pemeliharaannya dan perlindungan Tuhan buat kita adalah sangat dan sangat luar biasa ya. Baiklah, kita akan sama-sama menikmati firman-Nya. Kita akan melihat dan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai 2. Saya ingin menyampaikan saudara kepada kita ya, di saat-saat sekarang ini ya, semua umat memang benar-benar ya, kita harus benar-benar fokus kepada mencari Tuhan dengan lebih sungguh ya. Ada 4 hal yang kita sudah sama-sama dari dulu kita sudah baca, kita sudah dengar khotbahnya tentang 4 perkara saudara yang dimiliki seorang yang bernama ya Kornelius. Kornelius ini adalah seorang perwira saudara ya, dari Kaisaria. Dia boleh saudaraku menjadi berkat. Oke, kita baca. Tolong salah seorang membacakan pasal 10 ayat 1 dan ayat yang kedua. Siapakah Kornelius? Dan 4 hal ini kita akan pelajari dan apa yang dia dapatkan setelah dia melakukan 4 perkara ini. Silakan, tolong dibaca. Ya. Demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Amin. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Amin. Ayat 1 sangat nyata bahwa dia seorang demokrat dan seorang perwira. Seorang perwira berarti seorang yang bukan orang bodoh, bukannya orang yang miskin, bukannya orang yang terlantar, tapi dia adalah seorang yang hebat, seorang yang sudah punya segalanya. Tetapi lihatlah, ya orang ini saudara, bapak ini, si Kornelius ini, justru dia dalam saat-saat seperti itu, ya dia boleh melakukan 4 hal ini. Harus kita contohi. Kita akan lihat sebentar dalam ayat 3 dan 4 bagaimana apa yang dia terima dari Tuhan setelah dia melakukan ya 4 hal ini. Ya saudara, emang saya sudah sering ya membaca ya daripada Kornelius ini, pasal 10 ini, tetapi belum begitu yang ngerti saya, belum begitu saya cermati, belum begitu terselami oleh saya apa yang telah dia terima setelah si Kornelius ini melakukan 4 hal ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, dikatakan dia adalah seorang yang saleh. Ya, terjemahan sehari-hari berkata dia saleh itu adalah dia takut akan Tuhan. Baru kemudian yang kedua kan dikatakan takut akan Tuhan. Terjemahan sehari-hari berkata dia adalah seorang yang beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dia adalah seorang saudaraku yang mau memberi kepada orang-orang yang miskin. Dan baru yang keempat, dia adalah seorang yang begitu kuat di dalam hal mencari Tuhan. Disebut dia adalah orang yang senang berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua jemaat yang ada di rumah masing-masing, saya mau kasih tahu kepada kita semuanya ya, apa yang telah dilakukan oleh Kornelius ini. Biar masing-masing kita yang mau melakukannya juga, biar berkat yang Tuhan telah berikan kepada Kornelius. Karena Kornelius dengan kita sama. Amin gak saudara? Sama, gak beda saudara ya. Apakah Kornelius itu ya dia mau hidung mancung kek, mau rambutnya juga berbeda sama kita, tetapi Tuhan kita sama. Tuhannya Kornelius dan Tuhan saya, Tuhan saudara, Tuhan bapak dan ibu yang ada di rumah adalah sama. Jadi apapun yang juga sudah diterima oleh Kornelius, juga kita bisa menerimanya. Nah, yang pertama saudaraku, dia saleh. Saleh di sini saudaraku terjemahan baru ya sehari-hari berkata bahwa dia itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, yang takut akan Tuhan ini artinya saudara, saya mau berikan kepada kita semuanya bahwa arti daripada saleh, arti daripada takut akan Tuhan itu artinya cuma 2 hal. Saya mau kasih tahu kepada ibu-ibu. Ibu-ibu mau mendapat berkat? Bapak-bapak mau mendapat berkat? Katakan amin yang ada di sini. Amin. Benar-benar mau dapat saudaraku sesuatu yang dari Tuhan. Yang pertama saudaraku yang dikasih Tuhan, apa
apa yang disebut takut akan Tuhan, dia adalah saleh, itu artinya yang pertama, Cornelius adalah seorang yang menghargakan Tuhan, menghargai Tuhan. Orang yang menghargai Tuhan adalah orang yang disebut berbahagia. Yang menghargai Tuhan artinya, saudara, ya, apabila ibadah maka dia sungguh-sungguh beribadah. Apabila dia melayani sungguh-sungguh. Apabila sungguh dia berdoa dengan sungguh. Jadi saudaraku, posisi dia pun dalam duduk, dia berdiri, dia memuji Tuhan, dia dalam menyembah. Itu saudara sekalian, bagaimana sih orang menghargai? Ya, saudara, kalau kita kedatangan tamu, maka saudaraku, kalau tamu itulah tamu di atas rata-rata, maka kita harus, saudara sekalian, menaruh penghargaan dengan cara apa, saudara? Cara untuk kita, saudaraku, ya, memberikan dia, dipersilakan, kursinya pun sudah disediakan. Kalau perlu, kalau dia adalah seorang tamu yang hebat, maka ditaruh karpet apa, warna apa, saudara? Karpet warna merah, bukan kapret, ya. Sudah biasa, itu Noah si Jason juga di rumah, ya. Oh, kapret katanya, ya, saudara. Maksudnya dia pengen karpet. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, diberikan karpet merah, ya. Oleh karena apa? Sebagai tanda penghargaan kita. Ya, kalau tamu pun yang akan, ya, di gereja biasa yang menyampaikan firman Allah, tidak mungkin saudaraku dikasih duduknya di belakang, dikasih duduknya sembarangan. Oh enggak, tetapi dia adalah seorang pengkhotbah, saudaraku, makanya dia didudukkan di depan. Lalu kemudian di depan sudah ada tersedia apa? Tersedia air minum. Tersedia apa? Tersedia snack. Kalau bisa sudah ada buahnya, walaupun dia nggak bisa makan buah pada saat itu. Itu sebuah bentuk penghargaan. Saudara dan saya sebagai bentuk penghargaan, ibu-ibu dan bapak-bapak, anak youth semua yang ada di rumah yang mendengarkan firman Allah ini, sesungguhnya orang yang menghargai Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Menghargakan Tuhan berarti bangun pagi, bukan ku terus mandi, bukan ku terus cari sarapan pagi, tapi orang yang menghargai Tuhan adalah dia mau bersyukur kepada Tuhan. Bangun pagi dia harus berkata, Tuhan terima kasih bahwa aku ini gak kena COVID, Tuhan. Aku Tuhan disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit A lah, penyakit B lah. Terima kasih aku boleh pulang pergi dari kerjaku, dari kantorku. Aku boleh pulang pergi, Tuhan. Mungkin saudara yang sempat naik busway kah? Ya, mungkin saudara bersentuhankah dengan orang-orang yang lain yang sekarang ini saudaraku tidak diperbolehkan berhubung dengan apa yang terjadi, saudaraku, kesulitan yang terjadi di negeri kita sekarang ini. Nah, baiklah kita, saudaraku, belajar menghargai Tuhan. Apa sudah nomor satu? Menghargai Tuhan. Jadi kalau takut akan Tuhan itu saleh, ya, terjemahan sehari-hari itu dari LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan dia adalah orang yang, saudara sekalian, takut akan Tuhan, ini orang saleh, ya. Dan di dalam takut akan Tuhan itu adalah satu, menghargai Tuhan, ya. Yang kedua, saudara, orang yang takut akan Tuhan di dalamnya itu dia menghormati Tuhan. Apa, saudara? Menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan itu, saudara sekalian, adalah orang yang tahu, yang ngeh, ya, saudara, yang benar-benar dia ngerti, saudara, bahwa Yesus Kristus sudah tersalib di Bukit Golgota. Ya, kenapa kita bisa sudah memanggil dia Tuhan, Tuhan? Kenapa kita bisa memanggil dia waktu kita sakit? Yesus, tolong saya, sembuhkan saya, dan Tuhan sembuhkan kita. Kenapa pada waktu kita dalam keadaan yang sangat sulit, lalu kita percaya kepada Yesus, kita panggil namanya, saudaraku, dan Yesus menjadi jawaban buat kita, saudara. Makanya, saudaraku, itu bukti kasih daripada Allah, kasih daripada Tuhan untuk kita. Makanya orang-orang yang gak menghargai, orang-orang yang gak menghormati Tuhan, saudara, ya sangat dikasihani, ya, saudara, sangat terkasihani maksud saya. Jadi di dalamnya sini saya mau kasih tahu kita, Cornelius telah melakukan satu hal, yaitu dia, saudara sekalian, orang yang saleh. Di dalam kesalehan itu adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, Cornelius, saudara sekalian, orang yang kedua dikatakan takut akan Allah, dan terjemahan sehari-hari dikatakan dia adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau sekarang saya nggak tahu, ya, saudara, setelah masa pandemi ini, ya, bukan setelah, ya, di dalam, ya, perjalanan pandemi ini, saudara, COVID-19 ini, ya, apakah Jemaat Hosiana sudah keenakan gitu loh, ibadah di rumah?
Apakah setelah kita membuka lagi, pemerintah sudah boleh sekarang? Cuma kita Hosiana lagi, karena gereja kita, gedung kita masih baru, ya sudah, Tuhan sudah jawab doa kita, ada amin, ya. Sehingga ya berapa tahun saudara kita bergumul untuk sebuah gedung tempat ibadah yang permanen, milik sendiri, di mana para pemusik nggak lagi bongkar pasang, angkut, masukin ke gudang, ya. Itu bukan puluhan, termasuk puluhan juga ya, saudara, ya 15 tahun lah, ya, melakukan hal tersebut. Bisa 20 tahun ada, ya, iya, ada 20 tahun bongkar pasang, ya saudara, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita, makanya jemaat sabar, ya mungkin saudara sekali, paling ini adalah Agustus awal atau pertengahan Juli. Saudaraku, apakah kita sudah keenakan ibadah di rumah, ya saudara, atau mau bagaimana? Tapi yang saya mau kasih tahu, mau ibadah di rumah atau sebentar, Hosiana sudah membuka lagi, silakan, kita welcome, ya. Kalau sudah ada pengumuman, jemaat Hosiana sudah dimulaikan untuk ibadah secara resmi, ya, di gedung gereja Mayasari, saudaraku. Jalan apa nih? Situ Yosoka atau jalan apa, ya saudara? Mari bersama-sama kita akan datang kembali dan berkata, Tuhan, aku mau siapkan diri untuk beribadah. Jadi yang pertama, takut akan Tuhan, di dalamnya ada menghargakan Tuhan, ada menghormati Tuhan. Dan yang kedua di dalamnya, saudaraku, yang Cornelius lakukan, dia adalah seorang yang mau, saudaraku, ya, setia beribadah. Sebab, tolong baca Ibu Lasma lagi, tolong 1 Timotius pasal yang keempat, 1 ayat saja. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat, kenapa Cornelius melakukan hal ini? Kita sama-sama sudah tahu, saudaraku, di dalam orang beribadah itu sebenarnya ada apa? Kenapa Cornelius melakukan hal ini? Dan dia mempraktekkan dengan sungguh-sungguh, dan ternyata apa yang dipraktekkan itu terjadi dalam hidupnya. Silakan pasal 4 ayat yang ke-8, ya, ayat yang ke-8. 1 Timotius, ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Latihan badani terbatas. Ya, kita olahraga. Diminta oleh pemerintah olahraga, diminta oleh dokter supaya olahraga biar badan kita sehat. Nih, tubuh kita sehat, saudara. Terus, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. maka saudara sekalian, dikatakan ibadah itu lebih daripadanya, ya. Kita boleh berolahraga, oke, sip, luar biasa. Orang rajin berolahraga berarti dia memperhatikan kesehatan secara tubuh. Lebih daripada itu dikatakan cuma apa? Sedikit gunanya, ya. Ada kata sedikit gunanya. Tetapi orang yang beribadah, katanya apa? Ulangi lagi. Tetapi orang yang beribadah berguna dalam segala hal, berarti jasmani dan rohani. Nah, orang kalau beribadah itu, dia, saudara sekalian, yang takut akan Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Dia setia beribadah secara korporat kah, secara rumah tangga kah, di keluarga dia sendiri. Sungguh-sungguh dia beribadah sama Tuhan. Saudara, dengan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah ibadah itu, orang ini, saudara sekalian, ya, menjadi orang yang tenang dan tenang. Katakan tenang. Orang yang tenang, saudaraku, makanya dikatakan firman Allah, kalau beribadah maka berguna dalam segala hal. Dalam segala hal itu apa? Jasmani dan rohani. Waktu dia beribadah sungguh-sungguh, maka saudara, seluruh saudara sekaliannya yang ada dalam tubuhnya itu bisa, saudara, ya, beraktivitas dengan baik. Ya, kemudian dikatakan apalagi orang yang beribadah itu karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup di dalam beribadah kepada Tuhan. Ada janji Tuhan baik untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Hidup sekarang itulah sekarang saya. Hidup yang akan datang buat saya itu adalah mengandung janji yang akan datang. Itu artinya berkat buat anak cucu. Gilir keberapa lagi sampai keturunan keempat, kelima kah? Itu mengandung janji untuk yang akan datang. Jadi orang yang beribadah, orang tua yang setia beribadah, orang tua yang setia menghargai Tuhan, ayah dan ibu yang setia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka sudah pasti turun berkat itu sama anak-anaknya. Karena apa? Mengandung janji untuk waktu sekarang dan yang akan datang. Yang akan datang itu, saudaraku, kita belum tahu. Tapi yang saya percaya akan datang itu adalah, saudaraku, bicara mengenai lama, ya, waktu yang panjang ke depan. Ke depan itu siapa? Mungkin saya sudah gak sempat menikmati, tapi anak saya, lebih dari itu cucu saya,
Mungkin sampai cicit saya mengandung janji. Makanya Kornelius sudah melakukan hal ini. Lalu kemudian dikatakan yang ketiga, dia adalah seorang, saudaraku, yang melakukan buah roh yang kelima, yaitu berkemurahan. Dikatakan Kornelius melakukan satu firman Allah. Dia senang sekali membagikan, katanya, kepada Yahudi miskin. Ada juga orang Yahudi yang miskin ya zaman itu. Nggak tahu sekarang masih ada nggak orang Yahudi yang miskin, ya saudara. Tetapi dikatakan di sana bahwa karena dikatakan bahwa dia senang untuk membagi-bagi berkat kepada orang-orang Yahudi. Terjemahan sehari-hari berkata orang Yahudi yang miskin, berkemurahan. Ya, kalau kita juga saudara berkemurahan, kita nggak pelit, pakai medit lagi saudara ya. Ya, kita sudah digerakkan Tuhan untuk menolong orang lain, tetapi kita tetap kekeh, saudaraku, tidak mau membagi. Tetapi saudara sekalian, tangan genggam terus. Di sini kita lihat saudara ya, Kornelius tidak melakukan itu, tapi dia memiliki berkemurahan. Dan yang terakhir adalah apa? Yang keempat, Kornelius adalah orang yang senang sekali berdoa. Ya, Kornelius adalah seorang yang senang berdoa. Saudaraku, karena dia percaya di dalam doa pasti ada mujizat. Di dalam doa pasti ada pertolongan Tuhan. Di dalam doa pasti ada kemenangan. Aduh, luar biasa. Amin gak saudara-saudara? Di dalam doa itu pasti ada jawaban yang sangat luar biasa. Ya, aduh, kalau saya mau bersaksi ya, nanti nggak cukup waktu. Ya, itu doa itu adalah kita selalu berbicara dengan Tuhan. Kita ngomong dengan Bapa di surga. Artinya orang Kornelius, saudaraku, sampai dikatakan yang keempat itu berdoa, hidupnya ini selalu ada komunikasi lancar dengan Tuhan. Dimanapun dia berada, saudara ya, dia punya komunikasi yang lancar. Di jalan, saudara sekalian, secara pribadi, ya, dia menghadapi sesuatu, dia tetap katakan, Tuhan, Engkau baik buat saya. Dalam pekerjaan dia menghadapi kesulitan, dia enggak, saudara sekalian, yang mencari di mana-mana, tetapi yang dia tahu cuma Tuhan yang menolong. Lalu yang paling hebat lagi, Jemaat Hosian yang berdoa itu, ya saudaraku, bukan saja berdoa biasa, tetapi Jemaat Hosian yang senang. Dalam doa itu cuma ada apa? Pujian, penyembahan, pujian dan penyembahan. Kalau rumah-rumah tangga saudara ya, kalau setiap keluarga rumah tangga ada doa, ada pujian, penyembahan, ada mesbah keluarga. Dengar baik-baik bapak-bapak, dengar baik-baik ibu-ibu. Dalam setiap rumah tangga kalau ada mesbah keluarga, percayalah Tuhan adalah penolong. Saudara sekalian, tanggal 15 kemarin ya saudara, itu Meti di rumah, dia ujian. Ya. Sebelum tanggal 15 hari Senin, Jumatnya saudara, ya, saya pergi dong ke sekolahannya. Saya bilang, Mami tahu ya, setelah terjadi ya COVID ini, maka hubungan antara guru dengan murid dan sebagainya, ya saudara, saya tahu bahwa dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Meti, kamu tahu bahwa 5 bulan kamu belum bayar uang sekolah. Jadi saya, saudaraku, datang ke sana ya untuk menyelesaikan ya persyaratan untuk ujian tanggal 15, kenaikan kelas adalah membayar uang sekolah dan lain sebagainya. Saudara, aduh, betapa kagetnya saya. Pas saya nyampe, saudara, saya langsung ke TU-nya, saya langsung ke menghadap bendahara. Saya dengan senang dong membawa uang 5 bulan untuk uang sekolahnya. Pas sampai di sana, saudara, pas saya, lah kenapa Bu, kok jadi begini banyak? Ya ibu baca aja katanya. Ya Tuhan, kenapa ibu nggak ngomong? Saudara, waktu dia saudara sekalian ya masuk kelas 1, kan ada uang pembangunan, uang pangkal, lalu ada uang seragamnya, lalu ada uang apa lagi? Uang seragamnya, uang bukunya dan lain sebagainya. Lah gimana ini dia? Bu, saya nggak bawa uang sebanyak ini. Saya bilang, saya nggak bawa uang sebanyak, saya cuma bawa uang sekolah. Akhirnya saya bilang begini, ya sudah kalau demikian Pak, Bapak percaya nggak kalau saya bisa bayar? Tapi saya bilang begini pertama, Bapak kenapa nggak telepon saya? Kalau saya itu biasa kan ya, harusnya Ibu Yohana nanti kalau mau datang melengkapi semua persyaratan, tolonglah supaya membawa uang sebesar segini. Dia nggak bilang
saudara ya. Terus saya bilang, kenapa sih Pak? Bapak nggak ngomong dulu? Saya kan udah tinggalnya jauh, bukan lagi di pondok bambu ini. Terus dia bilang begini, kalau Ibu Yohana mah gampang. Gampang gimana Pak? Kami yakin, makanya kami nggak telepon. Pasti Bu Yohana bawa duit katanya. Ya, sekarang saya nggak bawa duit, cuma untuk uang sekolah doang. Nanti juga katanya. Tapi tanggal 15 hari Senin, sekarang Jumat. Saya nggak mungkin datang lagi ke sini, jauh. Saya bilang, udah, nanti kan sudah selesai itu juga. Oke, kalau begitu ya, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, Jumat untuk pengambilan rapor kenaikan kelas 2. Ya, saya akan datang dan saya bayar itu semuanya. Udah ya, sampai di rumah saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus saya membutuhkan Tuhan, mau sekian juta Tuhan untuk kebutuhan Betty Tuhan. Dia orang yang mau selalu dekat dengan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, yang selalu menghargai akan Tuhan. Saya saudaraku mengambil waktu, saya mengambil waktu. Dan kalau sudah demikian emergency, ya udah. Saya cuma pujian penyembahan, saudara. Cuma pujian penyembahan. Ya, yang saya lakukan itu cuma pujian. Saya menyembah, pujian penyembahan. Baru terakhir saya bilang begini, Tuhan, butuh uang sekian juta Tuhan. Amin. Udah. Saudara, hari Kamisnya, Betty bilang begini, Mami, besok kan Jumat kan kita ambil rapor. Betty, Mami, oh iya ya. Saya lihat uang saya. Ampun Betty. Mami mau punya uang segini, gimana ya? Mi, tolonglah hari Jumat biar aku ketemu dengan temanku. Hari Senin aja, nanti saya WA sama kepala sekolahmu. Siapa suruh baru bilang, itu dia. Terus kata saya, kesian juga ya. Oke Meti, kamu puasa. Saya begitu, puasa kamu. Iyalah Mi, saya puasa katanya. Jangan puasa terpaksa ya, kita doa sama-sama. Doa sama-sama. Saudara, haleluya. Saya berdoa, masih ada 2 juta lagi. Besok saya membutuhkan uang 2 juta. Saya bisa telepon Bu Lasma, sini dulu 500. Julianti, sini 500. Ibu Fida, ya Pak Icat, sini 500. Apalagi si yang sudah ini ya, sini Ogi 500. Ya, gampang. Udah bisa 2 juta, saudara. Ya, Ben sini Ben. Ya, Ibu Yo pinjam dulu. Gampang, saudara. Tapi kita punya Tuhan yang hidup, amin. Salam, kayak Meti, doamu yang akan membuat engkau bisa. Oke Mi, katanya. Semangat kamu Met. Iya, saudara tahu enggak? Itu udah hari Kamis. Saya kaget saudara, kan ada doa malam. Saya kaget sekali, saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Saya bilang 2 juta lagi Tuhan. Tolong Tuhan 2 juta lagi. Saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Ya saudara, tahunya apa saudara? Ya biasa ya, buka WA ya saudara, yang grup-grup belakangan. Yang ini. Oh ya, kenapa ini ada kok ibu ini? Kenapa ya? Udah lama dia nggak WA saya. Udah, yang nomor 1 dari Bali, saudara ya. Tante Hana bukan Yohan, Tante Hana ini ada berkat ya. Sat. Berapa saudara? 1.100.000. Yang kedua saya cari lagi yang orang yang itu, bukan grup itu. Saya lihat Ibu Yo, saya dengan Oke ya memberikan persembahan buat Ibu Yo ya, bisa dipakai ya. Ya siapa tahu ada berguna buat apa. Saya bilang, Tuhan, benar. Saya bilang, Tante Ivon, yang mata Tante Ivon tajam banget ya, gitu. Mata hatinya Tante Ivon tajam. Saya bilang 1 juta rupiah. Malam itu terkumpul 2.100.000 rupiah. Katakan amin dong. Nanti siap-siap besok kita berangkat ke sekolahmu. Berarti sudah siap semuanya. Begitu yang bertuhan. Saya nggak punya uang banyak. Saya nggak punya uang saudara 10 ya. Di bank itu nggak punya uang banyak. Tapi BCA-nya itu Bank Sentral Allah. Saat kita butuh, saat itu juga Tuhan kasih sama kita. Ya, saudara, hasilnya cepat. Ulas semua baca hasilnya. Ayatnya yang ketiga itu tadi Kisah Rasul pasal 10. Saudaraku yang kekasih, akibat daripada hal tersebut, apa yang sudah Kornelius sudah lakukan, ini saya sangat, Tuhan apa yang Tuhan bilang itu memang saudaraku adalah benar. Jadi kalau kita saja suruh menghargai Tuhan melalui kehidupan kita, melalui saudaraku perjalanan kita yang selalu kita rapikan dari hari ke hari. Saudara lihat ayat 3, ayat 11, baca dengan kencang. Setelah Kornelius melakukan 4 hari
4 hal ini, apa yang dia dapat? Ya, silakan. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, Ya. jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya Lalu dan apa? berkata kepadanya, Kornelius. Cornelius, saudaraku, Tuhan kenal Cornelius. Ada banyak orang, kalau saya tanya, kamu kenal Tuhan? Kenal. Kamu kenal Tuhan Yesus? Kenal. Dari mana kamu kenal? Nggak tahu. Kamu boleh tahu, kamu boleh bilang kamu kenal. KTP boleh Kristen. Tetapi apakah kamu tahu bahwa Tuhan mengenal kamu? Maukah saudaraku Tuhan panggil nama saudara? Ya, Tuhan boleh suruhku datang masuk ke rumah saudara. Lalu kemudian suruhku Tuhan memanggil namamu. Ya, anakku, hambaku Yohana, anakku Lasma. Ya, anakku disebutlah namanya. Berarti Tuhan kenal nama kita. Bukan sekedar mengenal nama kita. Lebih daripada itu, Tuhan kenal hati dan pikiran kita. Jalan-jalan hidup kita. Tuhan kenal semuanya. Nah, kalau Tuhan mengenal jalan hidup kita, saudara, lakukanlah 4 hal ini. Kalau kita melakukan 4 hal ini, lihat, Tuhan masuk ke rumah kita. Tuhan masuk ke rumah Cornelius. Ya, Cornelius waktu Tuhan datang, ayat 30 Bulasma, ayat 30. Waktu Tuhan datang, Cornelius lagi ngapain? Waktu Tuhan datang, lihat, apakah dia ada di mall? Apakah dia ada di mana? Bersenang-senang, ayat 30 ya. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada Ya. waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa. Pada saat dia sedang berdoa kepada Tuhan, lalu tiba-tiba ada seorang berdiri di depan, nah, saudara, terus pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sudah kamu Haleluya. telah diingatkan di hadapannya. amin. Saudara mau didengar doa-doa kita? Saudara rindu ya Tuhan mendengarkan apa yang jadi masalah hidup kita ke depannya. Ada rencanakah? Saudaraku, anak muda, rencana apa ke depan? Bapak-bapak, apa rencana saudara? Ibu-ibu, apa rencana saudara buat anak-anak? Saudaraku, gak usah macam-macam. Di dalam pekerjaan kita banyak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Banyak saudaraku melibatkan waktu-waktu kita. Ya, pada saat Cornelius hendak melakukan sesuatu dan pada saat dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan datang kepadanya. Tuhan mau datang kepada saudara semuanya. Saudara, dan kemudian ayat yang keempat, kembali lagi kepada ayat yang keempat, saudara ya. Dalam ayat yang ketiga tadi, Tuhan datang kepada Cornelius. Dan ayat yang keempatnya, ayat yang terakhir dikatakan apa? Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Cornelius langsung berkata, ada apa Tuhan? ada apa Tuhan? Stop. Saudara, ada banyak saudara sekalian ya, orang-orang sakit dalam Alkitab disembuhkan oleh Tuhan, tapi dia nggak tahu yang menyembuhkan itu Tuhan. Ada banyak saudara sekalian orang, sebenarnya Tuhan udah datang sama dia, tetapi dia nggak peka. Saudara mau nggak peka di dalam Tuhan? Sebenarnya saudara ya, orang kalau kita mau peka di dalam Tuhan, ada banyak signal-signal sebenarnya yang Tuhan kasih aba-aba untuk saudara kita ke depannya melakukan apa. Tapi oleh karena apa ya, signalnya ini saudaraku terlalu rendah, nggak sampai ya saudara, sehingga kita nggak tahu sebetulnya Tuhan udah bicara sama kita. Ya, Cornelius waktu Tuhan datang memanggil namanya, dia langsung berkata, ada apa Tuhan? Dia kenal suaranya Tuhan. Ya, bukan saja Tuhan kenal domba-dombanya, tetapi kita mengenal suara Tuhan. Kita saudaraku mengerti bahwa Tuhan itu adalah is the best. Tuhan itu penuh kuasa. Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus adalah sangat baik. 1 bulan ke depan lakukan 4 hal ini. Saudara, kalau hari Minggu, walaupun mungkin kita masih di rumah-rumah, ajak keluarga semua. Oh ya, di dalam ayat yang pertama, ayat 1 itu, bulas apa? Dikatakan ayat 1 dalam pasal 10, ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Oh ya, ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya. Stop. Jadi seisi rumah. Oke, bapak-bapak, bawa istri, bawa anak-anak, jangan malahan istri setengah mati mau doa. Istri yang ngajak-ngajak, ayo pak, ini kan hari Minggu, yuk kita live, kita nyaksikan. Ya, ada live streaming pada hari ibadah, live streaming. Ayo, jangan ibu-ibu yang ngoceh aja, bukan ngoceh, yang mengajak sampai capek-capek. Bapaknya malahan Tuhan Yesus, bapaknya malah tidur ya saudara. Itu di sana, bukan di Jemaat Hosiana. Begitu juga sebaliknya.
Mari bersama-sama. Kalau hari Minggu, ya ajak keluarga, bapak-bapak ajak satu rumah. Biar Tuhan datang di rumah saudara. Amin. Bukan satu dengan yang lain. Ya udahlah, kamu dulu lah. Aku hari ini malas. Saudara, mencari Tuhan itu. Gini ya, Tuhan punya bagiannya. Kita juga punya bagian. Saudara mau ditolong Tuhan, lakukan apa bagian kita. Dan yang dibuat bagian Tuhan ada selalu yang bernama mujizat. Manusia nggak bisa melakukan mujizat, cuma Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 4 perkara ini saudara lakukan, maka saudara lihat dengan sungguh-sungguh Tuhan akan datang ke hati saudara, ke pikiran saudara, di tengah pekerjaan saudara, di masa depan saudara. Tuhan datang dan memanggil nama saudara. Ya, amen. Ya Tuhan, aku kenal namamu. Ada apa Tuhan? Ya, saudara. Tapi jangan udah Tuhan belum panggil P3 kali, ya saudara sekalian nggak bisa. Karena Samuel bersama dengan Eli, ya Samuel, ya Bapak katanya. Samuel, ya Bapak. Malah si Imam Eli pendetanya itu bukan suara, itu suara Tuhan apa suara siapa katanya? Ya, jadi kita harus peka bahwa suara Tuhan itu memanggil kita, memberikan jalan, memberikan aba-aba. Terima semua itu. Nanti Tuhan yang akan mengatur semuanya. Amin bagi kita. Saudara yang dijemaat di rumah masing-masing, siapkan semuanya ya. Perjamuan kita masing-masing. Karena hari ini kita akan ikuti ya aba-aba dari saya. Kita akan melakukan perjamuan pada hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Tuhan itu luar biasa. Dia adalah ya dan amin. Tak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita siapkan hati kita. Pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Belajar menghargai, belajar menghormati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang ditinggikan, diagungkan. Yesus junjungan kita. Yesus adalah sesembahan kita yang kita sangat cintai, yang kita sangat-sangat kenal bahwa cuma Tuhan lah. Sangat tahu cuma Tuhan, cuma Dia. Saudara percaya kalau Cornelius, Tuhan datang di rumahnya dan Tuhan panggil namanya Cornelius, maka kita juga saudara. Tetapi tetaplah di dalam ibadah kita yang sungguh, di dalam kita mau melakukan doa yang tak berkeputusan. Amin. Siapkan diri kita. Jemaat yang ada di rumah-rumah, mari semua siapkan roti dan anggur. Kita masuk dalam hadirat. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku.
yang kami kagumi. Hari ini Tuhan, di bulan yang baru, di minggu yang pertama ini Tuhan, kami kagum kepada-Mu. Melalui perjamuan kudus, angkat tubuh Kristus Saudara, kita kagum akan Tuhan yang sangat baik. Haleluya, Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara yang di rumah-rumah, yang mau bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri. Kekaguman kita kepada Bapa, kepada Yesus yang telah inkarnasi menjadi manusia, sehingga kita sangat mudah untuk bertemu dengan Tuhan apabila hati kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Bersama-sama kita ucapkan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami, Kau luar biasa bagi kami. Kau mati dan bangkit kembali. Kebangkitan-Mu menyembuhkan kami. Kebangkitan-Mu memberikan berkat bagi kami. Kebangkitan-Mu telah membuat kami dimerdekakan, dikuatkan, dibebaskan. Kebangkitan-Mu membuat kami tegar beriman sama Tuhan, bahwa cuma Yesus satu-satunya penolong yang abadi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya, dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sebagai satu bahan peringatan akan aku. Artinya setiap kita perjamuan kudus, jemaat semua gini Hosyana, dan umat Tuhan yang mendengarkan, yang sama-sama untuk yaitu mengikuti akan firman Allah dan perjamuan kudus ini, kita semua sama-sama bersyukur karena Tuhan sudah tersalib dan Dia mati, tapi Dia bangkit kembali mengadakan kemenangan buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami makan bersama-sama. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang tercabik-cabik bagi kami. Angkat cawan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan, sudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Sekali lagi, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi satu peringatan akan aku. Kita ingat semua apa yang telah Yesus lakukan buat kita. Dia sangat menderita, tetapi kemenangan itu menjadi milik Yesus dan milik kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati dan minum bersama-sama. Dengan penuh rasa syukur, katakan dalam nama Yesus. Amen Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, dan kami yang ada di sini Tuhan, mengucapkan banyak terima kasih. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami bahwa kami percaya darah-Mu yang sudah Tuhan Yesus tercurah bagi kami, dan tubuh-Mu yang sudah tercabik-cabik bagi kami. Tuhan adalah kemenangan bagi kami. Itu adalah kemenangan. 1 bulan ke depan, selama bulan Juli Tuhan, umat Tuhan, jemaat semuanya hidup dalam kemenangan, hidup dalam berkemenangan bersama Tuhan. Dari sekarang ini, jumpa lagi pada perjamuan kudus selanjutnya. Kita tinggalkan bulan Juli, kita masuki bulan Agustus. Terpujilah nama-Mu. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan bilang apapun yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih banyak Tuhan. Tinggallah bersama dengan umat-Mu semuanya, dan berkatilah semuanya. Lindungilah semua umat-Mu ya Bapa. Saudaraku, lakukan firman Allah seperti apa yang sudah kita bacakan dan dengarkan hari ini. Pergilah,
laksanakan tugasmu setiap hari dengan penuh iman. Setiap firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus mau memberkati kita semua di hari Minggu ini, di minggu yang pertama di bulan Juli. Angkat hati kita, angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Turunlah atas kita semua umat Tuhan, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus adalah selalu menyertai, memberkati, melindungi kita hari ini, besok, sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita umatnya. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami tutup akhiri ibadah kami pada hari ini dengan mengatakan puji syukur